Saat sadar, Clint sedang berada di rumah sakit. Menurut dokter, dia sangat beruntung masih bisa selamat. Clint menolak resep yang diberikan oleh dokter. Dia juga harus cuti dari pekerjaannya hingga lukanya benar-benar sembuh. Ketika akan pulang, Clint melihat Yuli nongkrong di depan pintu karena sang nenek belum pulang. Clint mengajaknya untuk makan di rumah. Yuli yang penasaran sempat akan membuka sebuah kotak, namun seketika Clint mencegahnya. Belum jelas apa isi dari kotak tersebut. Michael yang sedang menonton televisi terpancing emosinya karena Mike tidak mendengar panggilannya. Yang mengejutkan, Mike balik mengambil pisau dan menodong ayahnya. Dia sudah bosan dengan perlakuan ayahnya selama ini. Clint yang sedang melintas melihat Yuli sedang bergaul dengan para gangster jalanan. Clint menyuruh Yuli untuk segera pulang karena hari akan larut malam. Clint memilih untuk pergi dan tidak meladeni mereka yang mengancamnya. Setiap kali Clint datang ke toko temannya dan melihat senjata, disitulah Clint teringat kembali masa lalunya. Clint sempat bertemu dengan mantan gangster yang mengaku mengenali dirinya di rumah rehabilitasi gangguan mental dan psikolog. Kepada pendeta, Michael mengaku berusaha mengajarkan anaknya menjadi pribadi yang punya prinsip, kerja keras, dan disiplin. Michael merasa gagal mendidiknya. Seharusnya dia sadar dengan bisnis haram dan cara mendidik anak yang baik. Saat Clint sedang memperbaiki rumah kosong, tiba-tiba dia melihat seorang di dalamnya. Clint kemudian masuk dan melihat sebuah kotak yang berisi kunci pipa. Kunci itu mengingatkan dirinya akan masa lalu. Malam harinya di rumah itu, Yuli terkena pengaruh obat-obatan terlarang dari gangster jalanan. Perbuatan tidak senonoh yang mereka lakukan bahkan direkam dengan ponsel. Clint yang kembali ke sana melihat Yuli hampir saja menjadi korban. Mereka semua babak belur dihajar oleh Clint. Yuli berhasil diselamatkan, namun sialnya, apa yang dilakukan Clint terekam jelas dengan ponsel itu. Tidak diduga, Mike menjadi salah satu gangster yang dipukul oleh Clint hingga mukanya hancur. Untuk memulihkan wajahnya, dokter menyarankan kepada Michael untuk segera melakukan operasi plastik kepada anaknya. Bisa dipastikan jika itu tidak segera dilakukan, maka Mike tidak akan bisa bicara lagi. Namun dasar ayah yang laknat, dia membiarkan Mike dalam kondisi seperti ini agar selalu ingat dengan kejadian yang menimpanya. Michael melihat dengan jelas rekaman pemukulan yang menimpa anaknya dari seorang oknum polisi yang selama ini menjadi anteknya. Dengan kekuasaan, Michael menugaskan polisi ini untuk membunuh Yuli dan neneknya terlebih dahulu. Sementara itu, Clint membawa Yuli dan neneknya untuk pergi meninggalkan kota ini demi keselamatan mereka. Sebuah mobil patroli berhasil menemukan mobil Clint berbekal plat nomornya. Clint terpaksa memberhentikan kendaraannya. Namun saat Clint melihat polisi itu menghubungi seseorang, dia pun langsung tancap gas. Bisa dipastikan polisi itu berkomplot dengan gangster. Michael dan oknum polisi itu menerjunkan seluruh anak buahnya untuk memburu Clint. Sampainya di rest area, Clint mencuri mobil lain agar jejaknya tidak diketahui. Sementara itu, Yuli dan neneknya pergi ke toilet. Sebuah mobil yang membawa komplotan gangster kapak berhasil menemukan keberadaan mobil Clint. Mereka pun masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, Yuli dan neneknya kabur mencari jalan keluar. Dengan menggunakan sebuah obeng, Clint menghabisi salah satunya yang berada di mobil. 4 anggota gangster lainnya pun bernasib sama. Clint menghabisi mereka semua tanpa ampun. Disinilah masa lalu Clint terungkap. Clint adalah seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai iblis pencabut nyawa. Senjata yang dia gunakan adalah kunci pipa, sebuah pisau dapur, dan senjata shotgun. Kala itu, Clint mendapati anaknya tewas dengan jarum suntik miliknya. Sejak saat itu, Clint tidak bisa memaafkan lagi dirinya dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kotornya. Karena tidak ada tempat sembunyi dari mereka, Clint memutuskan untuk menghadapi Michael dan seluruh staf dan anak bawangnya.
Terungkap bahwa kotak yang berada di dalam rumahnya itu berisi uang jutaan dolar yang dia kumpulkan ketika masih menjadi pembunuh bayaran. Uang itu dititipkan kepada temannya untuk diberikan kepada Yuli. Clint kembali ke toko senjata milik temannya. Kali ini, dia datang bukan untuk ngelelang barang lagi, namun membeli sebuah shotgun yang mampu menumbangkan biawak Amazon. Oknum polisi ini mendapat informasi yang mengejutkan dari anak buahnya. Tukang sampah itu bukan orang sembarangan. Di waktu yang sama Michael dihubungi Clint yang mengatakan tidak perlu repot-repot mencarinya, karena dia yang akan datang kepadanya. Dengan kecerdikannya, Clint memodifikasi senjatanya dan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk membasmi sampah-sampah bernyawa yang meresahkan. Tidak lupa sebelum beraksi, Clint menyempatkan untuk sebat dulu biar mengurangi rasa ngedek-deknya. Clint pun mulai beraksi. Setelah melumpuhkan beberapa gangster yang berjaga di luar, kemudian Clint menabrakkan truk sapanya ke rumah Michael. Menggunakan shotgun yang dia modif dengan peredam knalpot, Clint membantai komplotan gangster ini satu persatu. Setelah amunisinya habis, Clint menggunakan pisaunya. Clint hampir saja terbunuh oleh oknum si polisi. Clint yang udah berpengalaman dalam adu bedil jarak dekat mampu menumbangkan si polisi. Michael yang menembak dari tempat persembunyiannya hampir saja mengenai Clint. Di situ Clint tumbang tidak berdaya. Namun dia teringat akan cicilan ke Bank Emok, Clint pun kembali bangkit dan menghajar Michael. Tiba-tiba, Mikey muncul membawa pistol dan dia malah menembaki ayahnya. Baginya membunuh ayahnya sendiri jauh lebih baik setelah apa yang dia lakukan kepadanya. Di akhir cerita, Yuli kembali menjalani hidup normal. Dia sedang menggunakan sepeda pemberian dari Clint, dan Clint sendiri kembali ke profesinya menjadi tukang sampah. Dan film pun tamat. Oke Brad, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Tidak disangka seorang pembersih lingkungan yang kelihatannya cicingan, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran di masa lalunya. Wow. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.